Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mr. Endi Reza. Waduh, Sehat, Pak Yai, Mr. alhamdulillah Endi Reza. sehat, Pak Yai, alhamdulillah. Sangat panjenengan silaturahmi rawuh di sini di Ainul Yakin ini satu penghormatan bagi. Waduh, sama-sama. Lama kita tidak ketemu ya. Kurang tahun ya, San? Berapa tahun loh? Ya suwe lah. 7 tahun. Lama. Dan jenengan masih awet ya? Hah? Awet jenengan. Nganggo bahan pengawet. Terus Alhamdulillah. jenengan kesini ternyata juga sudah membawa satu tokoh yang saya suka dulu, Evi Dawati. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Mas wabarakatuh. sudah hadir di sini Oke, sama-sama. menemani sang kekasihnya. Masya Allah. Nanti saya akan ajak panjenengan keliling-keliling Ainul Yakin. Oke, siap. Melihat satu keadaan, melihat mungkin satu fenomena yang jarang ya, anak-anak ya, yang mereka dengan berbagai macam tipe kan, Ya. terus kemudian dengan interaksi dengan kegiatan dan sebagainya. Nanti saya ingin ya tanggapan jenengan seperti apa, bagaimana melihat Ainul Yakin ini. Iya. Kita langsung jalan-jalan. Oke, siap. Asik. Apa dulu? Jenengan itu kegiatannya saat ini apa Pak Endi Reza? Ya, setelah saya bersyukur Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, Bu Evi Dawati, ya kita alhamdulillah diberi kemudahan, terus kita bikin rumah budaya atau sekolah puisi Evi Dawati di Sedayu. Kita ngurusi itu. Masya Allah. Plus murid-murid yang di luar yang barangkali yang ingin belajar pantom ya. Sahabat pemirsa TV Ainul Yakin dan FB Muhyiddin Almatin, ini saya perlu kenalkan dulu pada panjenengan bahwa Mr. Endi Reza ini adalah salah satu pantomim nasional. Coba praktekkan sedikit. Wow. Ini satu kehormatan Mr. Endi Reza berkunjung di pesantren Ainul Yakin. Alhamdulillah. Ya ketemu sama teman-teman sama adanya begitu. Masalah ini beliau mungkin para pemirsa TV Ainul Yakin dan sahabat FB Muhyiddin Almatin mungkin tidak asing ya dengan wajah beliau. Beliau ini adalah salah satu penulis puisi, penulis novel, dan juga sastrawan Indonesia. Masya Allah. Terima kasih Bu Evi. Saya akan ajak keliling-keliling. Oke, siap. Wah, menyenangkan tenan ini. Ini kegiatan sore. Mereka Mereka piket di santri-santri kader ini anak-anak umum, anak biasa. Yang mereka di sini memang kita latih, kita didik menjadi kader. Ya, lulus dari sini, ya mereka nanti mendirikan pondok pesantren. Mereka, ya konsepnya. Jadi kita kader, mereka jadi hafiz Quran, menjadi terapis, menjadi entrepreneur. Halo. Iya. Kalau ini anak saya yang anakku nomor berapa? Nomor 3. Namanya Merdeka. Merdeka. Ini namanya Satria Merdeka. Masya Allah. Wah, menyenangkan sekali. Mereka berkegiatan ini santri-santri kami, santri-santri kader. Jadi di Ainul Yakin ini, Pak Endi Reza, ada 3 tipe santri. Ada santri serba, ada arahan, ada mandiri. Gimana tuh? Jadi serba bantu ini memang mereka yang santri-santri yang memang tidak bisa apa-apa, yang dirawat dan hanya mengurus dirinya sendiri, dimandiin, support. Yang nomor 2 tadi? Arahan bantu. Tipe arahan bantu. Tipe arahan bantu ini mereka harus selalu diingatkan dan terus diingatkan. Iya. Nah, kalau mandiri ini ada anak umum. Oh, umum ya? Iya, jadi di sini Ainul Yakin itu bukan hanya notabene anak berkebutuhan saja. Enggak. Jadi mereka membaur ya? Membaur. Makanya kita sebut pesantren inklusif. Iya, jadi santri. Udah. Ainul Yakin ini dikelola dari santri oleh santri dan untuk santri. Jadi pengelolaan pondok pesantren ini ya santri itu sendiri. Santri semuanya. Iya. Itu yang kelasnya dibangun ya. Betul. Dibangun ya.
regenerasi. Luar biasa ini perbukitannya ini. Ini Kawah Condro di Muka ini. Betul sekali. Untuk kalau di kota itu gedung, mayoritas gedung kan dominan, sehingga pikiran kita itu kalau nggak hati-hati orang-orang itu bisa berpikir kebendaan, materi, bangunan. Tapi ini kan langsung pohon, alam, langsung Tuhan pikiran kita. Betul. Ini anak-anak yang dengan tipe serba bantu. Serba bantu itu penanganannya lebih detail ya. Mereka lebih kepada pengasuhan. Oh iya. Ini sekarang lagi proses mandi. Oh iya. Proses mandi. Ada yang menata sendiri, ada yang mandiin, ada itu. Tapi lebih ketat ya. Ya. Bangunannya lebih ketat. Ya betul. Iya. Ya. Nah, kalau yang ini, Mas, ini Mas, Mas Rama. Ada nih. Nah, ini dulu, Mas Rama aslinya mana? Jakarta. Salim dulu sama Mister Indonesia. Kamu dulu suka apa? Suka pakai apa? Ya. Mas, pakai apa? Nanti Mendem. banyak sekali pojoknya aja lama sekali Apa ya. minum? Mau beli tas baru, Wah. mau beli juara, Ya. Ya. sudah beli es Ya. campur. Oke, bisa ke Ini rumah. sekarang ini sudah punya anakmu sudah satu. Oh, anaknya di mana sekarang? Anakmu nanti Halo, Jakarta. besok tanggal 7 April ya kakak punya sama sekali bisa jemput aja lagi di Oh. motor. Oh ya. Terus pintar, ayo kerja cari uang dulu. Ada. Halo, Pak Dudi. Gimana tanggapan jenengan delok seperti ini di anak-anak yang seperti itu di tempat yang seperti ini dan seperti ini. Wah, ini apa ya, luar biasa proses saya kan ini kita udah lama nih kenal nih. Cuman berada di sini kan saya sudah tahu beberapa tahun yang lalu. Cuman kan penasaran pengen ke sini. Proses dari bawah itu kita takjub sekali. Masuk ke sini makin takjub, makin ke sini takjub, dan ketika takjub nggak bisa ngomong apa-apa. Alhamdulillah ya, artinya luar biasa. Jangan punya konsep untuk membangun anak-anak ini, siapa lagi kalau bukan kita ya yang punya atensi besar. Dan yang paling menarik adalah ruang pesantren, ruang pendidikannya itu langsung di alam itu loh, di tempat yang sangat natural ini. Buat kita sangat keren sekali, sangat bagus. Kenapa sekali. jenengan bisa mengatakan dengan konsep alam ini sangat keren itu? Ya langsung bersentuhan dengan apa ya, makanya saya katakan tadi ketika berbicara tentang dunia perkotaan, maka yang muncul dominan kan bangunan tinggi, mobil, yang bisa akhirnya pikiran kita adalah paling dekat adalah material, kebendaan. Tapi ketika kita langsung melihat pohon ya, melihat tanaman, melihat rumput, melihat air, langsung siapa yang menciptakan? Allah. Jadi langsung koneksitasnya sangat dekat langsung. Itu menarik. Terus yang kedua, anak-anak kan tidak hanya konsep pendidikan secara membangun pikiran ya, tetapi kan ada konsep mereka berkebun juga ya. Yang bisa dibangun di sini kan. Berkebun, beternak, perikanan. Ini dalam pemikiran saya, tapi mungkin Bu Evi juga pasti punya kesan tersendiri ya. Mungkin. Gimana kalau Bu Evi? Istriku bagaimana? Iya. Saya melihat segala sesuatu dengan bacaan, sebagai bacaan, Pak Yai. Jadi bagaimana jejak kebaikan itu hadir dan kemudian ditumbuhkan. Bagaimana kemudian membuat tumbuhan itu menjadi teduh, memberikan kebaikan bagi sekitarnya. Dan hal-hal yang seperti itu luar biasa, hanya dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. Saya kira dengan melihat langit langsung, melihat pohon-pohon, melihat anak-anak, mereka memberikan salam dan sentuhan, energi yang begitu luar biasa. Semuanya makhluk Allah. Dan siapa yang kemudian merawatnya? Allah. Kita menjadi bagian dari itu semua, dan kemudian jejak kebaikan akan menjadi cahaya, dan cahaya itu akan memancar luar biasa. Witih sekali ya kalau Saya sering saya sampaikan gini Bu Evi. Ojo leren dadi wong apik. Ayo semangat menanam banyak kebaikan. Iya. Tanam
tumbuhkan, Iya. berbuah, lupakan. Nah. Tanam, tumbuhkan, berbuah, lupakan. Kenapa kok harus dilupakan ya akhirnya ujungnya? Biar nggak sakit hati. Akhirnya sepakat kita tinggalkan ya. Kita itu kan akan menuju seperti itu kan. Oh iya iya iya. Iya. Kita harus belajar melupakan sebelum dilupakan. Asik. Jadi ini kita memang diantaranya juga ini konsep kita. Terong. Jadi ini ada ban-ban. Saya pikir ban bekas gitu loh. Kok mosok atau nggak bisa dimanfaatkan, makanya kita buat seperti di pot-pot. Ini Iya iya iya. Ya, Oh, Lombok ya, Nah, Lombok. ini ada mandiri pangan mereka kita minta untuk ngelola seperti ini, ngirami seperti ini, seperti itu. Iya iya iya. Iya. Ini tanamannya perpaduan antara pupuk dengan yang tanah Tanah. sin. Tanah asli juga ya? Nggih. Elok. Nah, Aduh. Masya Allah. Oh, tomat ya. Tomat ada Tomat ya. Oh iya. Ini adalah untuk mereka santri-santri yang memang nggak bisa langsung terjun di lapangan. Oh iya Jadi iya. jadi sebelum di lapangan mereka kita kasih tugas 2-3 pot. Di situ nanti mereka kita kasih untuk ngelola yang lebih. Iya iya. Jadi belajar. Iya. Nah, ini kita itu ini mimpi kita Gimana? di. Belajar terapi ibadah Jadi kita itu di sini bekerja. belajar, Berkeluarga. terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Maka cita-cita kami itu membangun perkampungan, membangun perkampungan. Yang mereka kalau di sekolah itu kan cuma belajar saja, kita tahu, ibadah saja. Tapi kita ini satu kesatuan. Jadi kurikulum yang satu kesatuan. Ya belajar, ya terapi, ya ibadah, ya bekerja, ya berkeluarga, Dan ya bermasyarakat. Satu kurikulum pendidikan yang terintegrasi. Bu Evi, jenengan Iya. melihat kurikulum yang seperti ini gimana menurut jenengan Bu Evi? Belajar. Jadi begini, kalau melihat segala sesuatu Ya. yang membuat kita selalu terpesona, kadang kita harus mengambil jarak untuk melihat lebih jauh lagi sebesar apa pesona itu hadir. Oh. Kadangkala ya orang sekali lewat kemudian dia bisa menjadi lupa, tetapi ketika orang-orang seperti saya mencatat, nah ini Iya iya. catatan itu akan selalu dibaca oleh banyak orang. Iya iya. Artinya bahwa kemudian kebaikan itu yang ditanamkan Pak Yai bisa menjadi tumbuh besar bersama-sama. Hanya orang baik yang kemudian sinergi dengan yang baik-baik. Dan kebaikan itu akan menjadi besar, bukan hanya menjadi batu, dia menjadi prasasti yang kemudian dibaca menjadi gunung. Kalaupun dia meledak, dia akan menggelegar dan menggemakan ke seluruh dunia. Barangkali itu yang lebih Keren. asik dan luar biasa. Kita ngomong ya Loh, enak iya. gitu ya. Iya, mantap. Masya Allah gitu ya. Masya Allah semua diterjemahkan dengan kata-kata yang indah gitu. Masya Allah. Kata-kata bisa hadir di mana saja kalau di sini. Nah, kalau saya di sekolah puisi, iya mereka belajar dari batu, belajar dari tanah, membaca segala sesuatu. Saya memperhatikan bahwa bagaimana anak-anak diminta untuk menyaksikan. Dan kemudian saya sebagai penyaksi, bahasanya penyaksi sejarah puisi, penyaksi sejarah Ainul Yakin. Masya Allah. Ini akan menjadi catatan besar tersendiri gitu. Amin, Iya. amin, amin. Masya Allah. Masya Allah. Nah kita akan coba ini. Jadi ada satu catatan ketika mereka masuk ke sini, Iya. mereka kita suruh dulu membaca ini. Ada satu gede begitu siapapun yang datang ke sini. Iya. Jadi kita minta ini. Jadi ini Pak Indi Reza. Iya ya. Kalau saya sampaikan apa yang kau cari di Ainul Yakin? Ainul Yakin bukan tempat penitipan dan pembuangan. Ini sering saya tekankan. Awakmu golek apa ning kene? Ainul Yakin itu bukan tempat penitipan, bukan tempat pembuangan. Nak korban titip tok, kok nak pamane rusak aku ngejoli. Pembuangan ada di opo? Saya tekankan bahwa Ainul Yakin itu adalah kawah condro di muka diolah. Jadilah organ tubuh yang dibutuhkan. Seperti itu. Jangan jadi penyakit keuangan. Ayo kita belajar jadi
Jangan, nggak bisa kita mau jadi mata, jadi ayo jadi opo kamu. Nah, melihat yang seperti ini, Bu Evi, wah, aku sedih. Gimana ini masuk nganu nggak ya? Ini kata-kata ini kalau dalam sastra gimana ini? Iya, kalau ini menjadi sebuah kekuatan besar ya. Kalau ini planet-planet tata surya yang sudah tersistem, kita nggak akan mungkin menjadi matahari saja. Tapi di sana ada bumi, ada Merkurius, ada Venus, ada bintang, ada Uranus. Dan segala hal itu, kalau ini jagat raya dan semesta, dia sudah bergerak dengan kekuatan yang luar biasa. Dan semuanya kita kembalikan kepada pemiliknya. Pada akhirnya. Iya, pada Jadi akhirnya. seluruh potensi yang ingin dibangun semuanya ini dalam rangka untuk bagaimana memberi manfaat. Iya. Lalu Tuhan akan itu ya memberikan catatan terhadap kita. Secara otomatis iya, bagi orang-orang yang spiritualitasnya kuat, segala sesuatu yang dihadirkan tidak hanya dia hadir begitu saja, tapi punya nilai dan hakikat yang luar biasa. Dan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah penguasa segala sesuatu dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala hal yang kita inginkan bisa jadi menjadi selaras. Seperti sistem tata surya tadi. Matahari, bulan, bintang, nah, di sini ada laut, ada sawah, ada gunung, ada salju, semuanya berada pada tempat masing-masing dan bergerak untuk apa? Untuk menggemakan bahwa Tuhan Maha Besar. Hanya itu. Kalau dari si kata-kata ini termasuk negatif atau positif itu Pak Indiriza? Nah. Sangat positif. Apa yang kau cari di Ainul Yakin itu kan pertanyaan. Ainul Yakin bukan tempat penitipan dan pembuangan. Ya, Ainul Yakin adalah kawah Candra di muka ya. Ya, ini adalah ruang saya katakan dari awal tadi ini adalah ibaratnya kampus Universitas Alam Semesta ya. Fakultas Kehidupan jurusan Kejadian. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di sini itu menjadi proses belajar. Yo nandur cabe, yo nandur tomat, yo nandur apa jadi wortel, terong. Itu adalah bagian dari proses sinau hidup seperti itu kira-kira. Ya menarik lah ya. Jadi imbang. Dia menjadi menjadi kata yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau puisi dilahirkan dari kata-kata yang memang punya makna. Kekuatan makna itulah yang bisa menghipnotis orang lain dan meyakini bahwa segala sesuatu dihadirkan. Maka kekuatan bahasa menempati posisi yang memang menjadi nomor satu di dalam sastra. Dan apa yang kau cari di Ainul Yakin? Apa yang kau cari di dalam diriku? Dan apa yang kau cari di dalam dirimu? Masya Allah. Menjadi baris-baris yang lahir dengan begitu saja. Ya. Masya Allah. Menarik sekali. Masya Allah. Siap. Kita akan coba nanti saya ajak keliling. Ayo. Nah, ini kita coba beberapa karya. Ya. Ya, tak bisa kan. Nah, ini beberapa jadi prakarya yang akan kita untuk anak-anak. Jadi mereka yang sudah itu kita ajarkan untuk berbuat prakarya dari kayu. Yeah. Kayu apa ya? Ini kayu jati. Oh, kayu jati ya? Iya, kayu jati. Monggo pergi. Oh, kayu jati ya? Iya, kayu jati. Kayu jati. Oh iya ya, kayu jati. Oh, udah produk. Mantap ya. Berbagai macam produk. Ini ya jasa susah. Oh. Ini juga barang-barang yang tidak berguna, yang sudah afkiran. Jadi memang Ainul Yakin itu barang-barang afkir itu sudah cuilan saja ini. Cuilan kayu. Iya, cuilan saja. Oh. Cuilan kita bawa ke tempat pengolahan seperti ini. Oh, ada khusus pengolahannya. Iya. Terus kemudian finishingnya nanti kita. Oh, gitu ya. Menarik ya. Oh, jati loh ya. Tapi pikir jati itu hanya untuk pendopo ya, ternyata gelas. Wah. Enak ini. Nah, ini langsung kita ke nama saya. Yang ini Pondok Pesantren Taubater. beda dengan yang sana. Ya sama. Tapi memang di sini yang dua saya yang dua. Yang bertaubat. Ya. Oh iya loh. Mas.
Ya. Ini cuma rumah warga. Rumah warga dijual. Ya. Jadi terus ya cuma fungsi aja kita fungsi kayak gitu. Terus ini bukit ini Bisa main karena itu juga tapi ini bisa berfungsi untuk apa ya? Planning saya ini. kalau plan saya itu nanti di atas itu untuk buat di lungguh nyaman ngobrol menikmati saja. Kan tidak harus ada fungsinya tapi segala sesuatu itu tuh bukan fungsinya apa kan sesuatu itu harus dinikmati. Memberi arti. Iya. Oh ya pisang. Ini pisang bisa subur Iya. begini ya? Ya karena pupuk. Jenengan nopo? Iya, Bu. Ngelamun. Oh enggak. Wah, keren luar biasa Jadi ini. ini kita memang ingin membangun pesantren Berbasis. masyarakat. Jadi masyarakat ikut peran aktif. Iya, yang mereka mengelola. Saya hanya provokator saja. Kan saya kan ojo leren dadi wong apik. Tanam, tumbuhkan, berbuah, lupakan. Jadi meneh bantu wis nandur. Jadi tinggal ke. Ngono kuwi wae. Nah, ini salah satu model yang akan kita kembangkan di seluruh Indonesia, model sederhana. Ini yang akan kita kembangkan. Ini bangunan sudah ada atau baru Kita yang bangun, bangun ini kita bangun 2020. Oh. Kita bangun 2020. Assalamualaikum. Ini untuk kelas yang berat. Berarti. Semua all kayak lapas. Karena kalau nggak diginiin Muncul kabeh. Nah, lebih Assalamualaikum. 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 Apa? Jadi kita buatkan satu perkampungan yang udah kita buatkan tempat yang lebih layak, lebih nyaman. Kalau di sana mereka belajar, di sini mereka sudah sampai seapa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Belum mandi ya? Udin. Pulang ke nganterkan papa sama. Oh iya sih. Jadi kalau inilah yang akan membawa kita ke surga. Mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa juga. Ini nggak ada hukum ini mereka. Nggak ada ya, nggak ada. Oh iya, ini orang nggak usah. Masya Allah. Tapi sebenarnya kalau tadi dia ingin menyapa jangan maksudnya Ya dengan gayanya seperti itu menyapa bapakku kayak ya. Nah sesuk kan Abi, gol nah sesuk kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbina malikina ilahina min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana tad'una fi dinillahi afwaja wasabi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana 30 hafalnya apa di sini? Surat apa? Dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka inilah yang akan membawa kita ke surga. Saya bilang ini loh yang akan. Saya cuma khidmat aja, kamu cuma khidmat aja kepada mereka. Ini yang paling lama berapa tahun ada sini? Ini lama ini. Ini dulu gede besi itu dulu ini besi dengan besi. Ini besi. Oh ya? Wah, pintu awal-awal. Emosional maksudnya. Wah, luar biasa ini. Tapi sekarang tentram. Nah, ini yang paling lama. Ini 2010.
Dari kecil saya gue sudah dibeli bencong. Sejak di taman siswa ini. Oh, gitu. Iya. Dan lundong kita ikuti. Sejak taman siswa deh. Terus. Dan memang kita ini Pak Indonesia. Mana? Kalau ada beberapa sih, ini kan mereka bebas, nampak nyaman begitu ya. Kalau di luar itu mereka langsung kayak gini. Halo. Ya Allah. Oke. Halo. Kalingan kali. Kayak boleh. Wah, kurus kering. Baunya enggak enak, kakinya dekat. Jadi pasung semua kita dilepas jajanan. Itu kan dibebasin loh. Ada rumahnya ya kayak maju gitu. Dan itu kita enggak punya apa punya itu. Buat rehabilitasi dilepas. Iya. Yang kuning gitu. Idul Adha. Nah, kita pingin setiap kecamatan itu ada seperti ini. Karena masih banyak anak-anak yang masih banyak luput dari anu kita. Iya, artinya mereka bebas. Ini hari-hari mereka rutinitasnya apa misalnya ya, sholat bareng, belajar, terapi, ada keterampilan praktik, fokusnya nanti membuat sulak. Jadi ini kan anak-anak serba bantu. Serba bantu itu fokusnya ada mengurus dirinya sendiri. Belajar mandi, belajar makan, belajar pakai baju, belajar duduk dengan tenang, belajar mengendalikan emosi. Jadi kalau ini secara logika itu sebenarnya hanya penurunan, bukan penurunan, tapi dari gaya ininya ya. Jadi kalau suruh yang lain enggak? Yang ngaji. Allah ya Rabbi, panutan hati, berikan aku hidayatku dalam pasmaku, aku tersimpu, berikan aku hidayahku saat hatiku diri untuk ku carikanlah ampunanku. Maha pengasih tunjukkan aku tiada dalam hidayahku, dalam jamalkan hidayatku. Oh iya. Tuan lole ayo sang ini Hah? Apa? Oh, bakso. Oh iya tadi sate. Iya besok minggu ya. Panjenengan lihat ini adalah model perkampungan yang akan kita kembangkan di seluruh Indonesia. Jadi untuk anak-anak yang memang dengan kemampuan di bawah rata-rata. Iya. Gimana jenengan menanggapi yang? Wah, luar biasa. Jadi nggak ada rangkaian kata yang pas kecuali saya hanya bisa terharu, jujur ya, terharu. Terus saya salut ya dengan Pak Yai Isma ini, iso sampai memiliki pemikiran jauh ke depan dan itu dirintis dari bertahun-tahun itu loh. Dan ini memang ya sudah dipilih oleh Allah lah ya, masing-masing itu. Kayak kita mungkin di bidang pantomim, beliau memang fokus multi talenta di seni, mungkin ya seni teater ya, tapi edukasi apalagi terkait dengan mereka. Ini saya malah mau nanya balik, di Indonesia masih banyak yang sangat banyak sekali tak tersentuh, itu banyak sekali. Itu aja data dari lembaga kesejahteraan itu ada 20.000 sekian. Wush, banyak banget ya. Dengan model-model permasalahannya macam-macam. Iya. Jadi ini kami sebut kotanya anak-anak spesial. Mereka tinggal di sini ya sudah. Tapi di Gunung Kidul memang nggak banyak yang. Di Gunung Kidul di Indonesia masih jarang. Mungkin baru kita yang mengelola konsep ini. Lah kok pengen ini ngumpul kayak tadi. Lah iya. Luar biasa.